Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Kita kasih naik lagi Roma Rida. Oh, ini Roma Rida, ini pasien lama. Roma Rida. Ya, selamat malam Roma Rida. Selamat malam, Edis. Apa kabarmu Roma Rida? Kabarnya baik, Bang. Oke, silakan nyalakan kamera Roma Rida. Ya, cuman ini aja, Bang. Saya minta kamera dinyalakan dulu. Kalau mau ngomong, kamera nyala dulu. Iya, kan ganteng. Roma Rida, saya kalau ngeliat kamu, saya teringat penyanyi Mansyur S. Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Mansyur S ini. Oke. Gimana Roma Rida? Apa yang mau Anda sampaikan ini? Ya, saya kalau melihat Anda ini, saya jadi semangat lagi untuk menghadapi kenyataan ini. Orang-orang di TikTok yang banyak yang botol ini. Gimana? Bang Edis. Ya, saya minta tolong sama anak buah kamu yang di bawah semua itu. Tolong nggak usah nyerang ke akun aku, Bang. Aku dibilang botol banyak banget. Aku udah habis, ada lagi yang komen botol. Emangnya aku botol apa gimana gitu, Bang? Tolong dibilangin yang di bawah, Bang. Pertama kita bahas dulu pengertian botol. Botol itu maksudnya bodoh dan tolol. Bodoh dan tolol, aku tahu, Bang. Kenapa Anda dikatakan botol? Ya karena sampai hari ini Anda masih percaya agama Islam. Bang, keyakinan itu, Bang, ya keyakinan itu udah mendadak daging, nggak bisa dirubah-rubah loh, Bang. Keyakinan itu harus ada begini, Roma Rida, begini. Pertama-tama, ini Anda kok Roma, tapi Mansyur S loh Anda ini miripnya. Anda tidak mirip dengan Roma Irama, Anda Mansyur S. Gini. Ya. Walaupun Anda memiliki satu keyakinan, tetapi keyakinan Anda itu setidak-tidaknya harus bisa dijelaskan secara logis, betul? Betul, Bang, itu logis semua. Abang kalau bener, Bang, kalau Abang udah belajar Islam, yang katanya udah belajar 13 tahun, seharusnya Abang yang masuk Islam. Seharusnya, Bang. Ini nekat yang nyata. Justru ketika saya mempelajari agama Islam, justru saya semakin tidak percaya dengan agama Islam. Gimana? Oke, coba gini. Apa yang membuat saya harus percaya agama Islam sementara kelakuan Muhammad sedemikian rupa? Coba tunjukkan satu kebaikan Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad? Banyak, Bang. Banyak banget. Dari dulu banyak aja. Ya, satu, tunjukin satu. Namanya? Tentang ibadah, Bang. Tentang ibadah. Ibadah di mana Muhammad pernah ibadah? Emangnya Muhammad pernah sholat gimana? Tunjukkan dalam Quran kalau Muhammad pernah sholat. Emang Abang tahu kan dia sholat atau nggak sholatnya? Umurnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu udah kesana. Abang baru lahir tahun berapa, Bang? Susah nih. Suruh menunjukkan kapan Muhammad pernah sholat. Anda tidak bisa menunjukkan kapan Muhammad sholat. Sholat itu ada, Abang katanya udah belajar 13 tahun, Bang. Seharusnya Abang tahu, Bang. Nabi kita mengajarkan sholat 5 waktu, Bang. 5 waktu loh, Bang. Muhammad itu pertama disuruh sholat 50 kali. Nawar dia jadi 5 kali. Berapa persen dia nawar? Coba. Apakah Muhammad adalah sosok yang patuh dengan Allah? Ya. Berapa kali dia disuruh sholat pertama kali? Ya karena umatnya. Sebentar. Berapa kali dia pertama kali disuruh sholat? 50 kali. Patuh kayak dia disuruh 50 kali sholat? Kenapa? Patuh nggak dia disuruh 50 kali sholat? Bukan begitu, bukan masalah patuh. Disuruh 50 kali sholat dia tidak mau, saudara-saudara. Umatnya, Bang, umatnya katanya 13 tahun. Mana dalilnya umatnya tidak akan kuat, mana? Ya karena umatnya itu ya 50 kali itu nggak kuat. Oke, jadi kenapa nggak kuat?
nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Kenapa tidak kuat? Ya karena udah ketahui nggak kuat lah bang. Yang nyuruh siapa emangnya? Yang nyuruh kan Allah bang. Apa Allah tidak tahu baru kalau tidak akan kuat? Ya. Bingung kan? Apa bang? Bingung saudara-saudara. Abang seharusnya kalau Gini. Bentar, gini. Allah itu pintar nggak? Menurut Anda Allah itu pintar nggak? Allah itu segala-galanya. Segala-galanya. Pintar nggak dia? Ya segala-galanya. Segala-galanya. Oke. Berarti botol juga dia? Berarti botol? Astagfirullahaladzim. Enggak, Bang. Katanya segala-galanya. Yang ditanya pintar. Dia pintar atau tidak? Ya segala-galanya bang. Melebihi kita orang. Itu udah lain kan, itu. Makanya saya bilang mustahil seseorang muslim di detik yang sama, mustahil dia seorang muslim di detik yang sama dia punya akal. Ini. Kalau dia pintar bagaimana dia menyuruh sholat 50 kali sehari? Bisa sholat 50 kali sehari manusia bisa? Bisa nggak? Iya bisa, tapi kalau dipaksa bang, bisa sih. Oke, jam berapa sholatnya kalau 50 kali sehari? Saya mau tahu jam berapa aja, yuk. Enggak, maksudnya gini, kalau dipaksa bisa. Bingung. Bagaimana mungkin Allah waras tapi dia nyuruh sholat 50 kali sehari? Dia mustahil waras. Masa nyuruh orang sholat 50 kali sehari? Gimana nih, aduh. Satu hari ada berapa jam? Coba. Satu hari berapa jam? 24 jam. Orang tidur nggak? Iya bang, maksudnya sebentar bang. Saya tanya, orang tidur nggak? Manusia tidur nggak? Ya tidurlah. Oke, berapa jam tidurnya dalam sehari? Saya sendiri 2 jam, 4 jam. Kalau saya sendiri, Pak. Kalau sendiri. Tenang. Orang pada umumnya tidur berapa hari? Pada umumnya manusia tidur berapa hari? Berapa jam? 8. Oke, 24 kurang 8 berapa? Sebentar. 24 kurang 8 berapa? Tenang. 24 kurangi 8 berapa? Oh, ini belajar matematika, bukan mengenai ini. Belajar matematika, Kak. Udah. 24 dikurangi 8 berarti tinggal 16 jam, betul? TK aja tahu, Bang. Oke, 16 jam. Oke, sebentar, 16 jam. Dalam 16 jam ini orang perlu kerja nggak? Ya kerja daripada abang. Oke, sebentar, orang perlu kerja. Berarti orang perlu kerja tinggal berapa jam? Aduh bang, nggak usah hitung-hitungan bang. Pusing, iya bang. Makanya saya bilang berarti Allah tidak waras. Loh, bagaimana Allah waras tetapi di detik yang sama dia menyuruh manusia sholat 50 kali sehari? Bercanda apa serius Allah nyuruhnya? Aku nggak mau itu. Aku takut. Iya berarti masih pintaran Muhammad daripada Allah gimana? Coba sekarang saya tanya, tenang. Apakah Allah ketika menyuruh sholat 50 kali sehari, apakah dia serius atau bercanda? Aku nggak mau bilang itu bang, takut itu bang. Iya, makanya saya bilang orang-orang pada ngomong Anda botol karena Anda tidak berakal. Kalau orang berakal seperti Anda, Bang Edis, yang udah belajar 13 tahun ke Islam, pasti kamu masuk Islam, Bang. Pasti. Loh, itu saya udah pastikan. Bagaimana saya berarti masuk Islam? Anda saja menjelaskan itu saja sudah belepotan. Ditanya bagaimana Allah serius, Anda bilang, oh, saya tidak berani mengatakan itu. Gimana? Oke lah. Anda belajar dulu lah agama Islam lagi ya, Ridho Roma. Oke, udah nggak bakalan tergoyahkan. Iya, karena begini, Anda bicara begitu karena Anda tidak tahu agama Islam. Saya berharap suatu saat Anda mempelajari agama Islam. Ketika Anda belajar agama Islam, pasti Anda akan meninggalkannya. Oke, begitu saja ya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa kembali. Aduh. Oke, ya. Kita naikkan kembali, yuk ya. Kita kasih naik ada Rohadi. Halo Kak nih. Sudah lama nggak kelihatan nih. Ya Rohadi. Selamat malam. Macet Rohadi. Baik, kita kasih turun ya. Yuk silakan. Kalau kalian seorang muslim, bolehlah kalian naik kemari.
dan menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang benar. Silahkan kalian tunjukkan, jangan setiap hari kalian berkata Islam agama yang benar, tapi ngomongnya sesama Muslim. Ya bakal orang-orang percaya aja. Coba kita diskusikan di sini, yuk. Saling tanya jawab nih, diskusi Islam dan Kristen. Ayo silahkan, saya beri kalian kesempatan. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Raden Sagara. Raden Sagara. Ya, Raden Sagara, selamat malam. Assalamualaikum. Silakan Bang, nyalakan kamera. Assalamualaikum. Bang, saya bukan seorang Muslim, Bang. Nggak boleh kata Muhammad mengucapkan salam kepada non-Muslim. Iya, kalau orang Islam nggak boleh, tapi kalau Kristen coba. Kan aneh kan? Heran aneh ini. Menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim. Iya, kalau orang Islam, Dis. Emang Anda bukan Muslim? Semua. Saya orang Muslim, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Dis. Bang, Dis. kamera nyalakan dulu, Bang. Kameranya rusak, Dis. Oke, baik. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah saja. Matanya buka, Dis. Anda malu dengan kelakuan Muhammad, jadi bawah saja. Tahu nggak teman-teman, dulu saya itu diskusi begini, saya nggak nyalakan kamera. Ya kan? Disuruh-suruh nyalakan kamera. Sekarang setelah saya nyalakan kamera, disuruh lagi buka kacamata. Nanti setelah saya buka kacamata, kamu suruh yang lain lagi. Bilang saja kamu takut. Kalau kamu merasa bahwa Islam itu agama yang benar, silahkan naik, diskusi dengan baik. Yuk. Anda mau pakai kacamata terserah. Bahkan mau pakai helm juga nggak apa-apa. Ya. Selamat malam, saudari Muslimah. Halo? Macet lagi. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman Kristen, apakah kalian melihat ada orang Islam yang memperlihatkan adanya sebuah keberanian begitu? Tidak ada. Baik, kita kasih turun lagi ya. Ngomong saja mereka nggak bisa. Gimana mau ngomong? Apa yang mau dibela selama ini sudah terbuka semua. Kelakuan Muhammad sudah kita buka semua. Isi Al-Quran sudah kita buka. Mereka kesini cuman menanggung malu. Oke, kita kasih naik ada Emilia Angel. Emilia. Kita banyak kedatangan muslimah nih. Kayaknya muslimah-muslimah pada mau ngadu sama kita ini. Mau murtad dari agama Islam. Emilia, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Emilia. Assalamualaikum. Emilia, saya ini seorang Kristen Emilia. Menurut ajaran agama Islam, tidak boleh memberi salam kepada non-muslim. Oh, maaf. Yuk, silakan nyalakan kamera. Bahkan orang Islam itu tetanggaan sama non-muslim saja nggak mau. Makanya banyak perumahan syariat. Ada. Tidak boleh non-muslim beli rumah di situ. Nggak boleh. Makanya saya bilang orang Islam itu, kalau kalian belajar tentang agama Islam, aslinya ya kayak gitu. Gimana? Boro-boro tetanggaan memberi salam saja nggak boleh kok kepada non-muslim. Ya silakan, Emilia. Bang Edis mau nanya nih. Ya, tapi kamera nyala dulu. Saya bantu dari sini. Oh, Anda tidak bisa menyalakan kamera ini. Belum bisa pengikutmu. Baik, mohon maaf ya Emilia ya. Saya turunkan di bawah dulu. Besok kalau sudah punya followers baru boleh naik. Begini. Muslim-muslim yang mau naik, di sini itu syaratnya adalah menyalakan kamera. Kalau tidak bisa menyalakan kamera nggak bisa naik. Anda tidak bisa menggunakan akun yang baru Anda bikin-bikin, lalu naik nggak bisa. Ya, harus akun asli, sudah lama dipakai begitu ya, sudah punya followers begitu. Seperti itu. Oke, silakan. Kita kasih naik ada Fukutoki. Ya, Fukutoki, selamat malam. Fukutoki. Oh iya, video saya yang ada setan di hidungmu dihapus sama TikTok. Ada setan.
Ada setan di hidungmu. Nah, ini udah hapus itu. Dihapus oleh TikTok teman-teman. Padahal lagu itu bener loh. Iya, di hidung orang Islam itu ada setan, makanya kelakuannya 11-12. Lu iya. Itu ada dalilnya, di hidung orang Islam itu tidur setan-setan. Ya, Muhammad. Ini Muhammad tapi lambangnya kok Hindu. Ya, Muhammad silahkan nyalakan kamera. Malam Bang. Selamat malam Bang Muhammad. Ini Anda ini Muslim atau Hindu Bang? Hindu Bang. Tapi kok nama Anda Misalnya Muhammad ini suka gimana ini? Nama Anda kok Muhammad? Saya suka sekali sama abangnya ini. Buka-bukaan segalanya itu. Numpang mampir aja Bang ya. Mana abangnya ini? Astaga. Halo? Ya, sorry sebentar. Saya ini agak sedikit pilek dan flu gitu. Ya, mungkin perubahan cuaca. Gimana? Ini Anda nama Anda Muhammad betulan atau bagaimana? Bukan Bang, itu nama biar dinaikkan sama abangnya. Susah sekali naik di abangnya ini. Ya, karena begini Bang, di sini ini sebuah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Oh, saya lupa. Ya. Sebentar, lupa saya. Hari ini saya mau jadi ustadz, sabar. Ya Islam tak minta dulu namanya. Saya dapat kunjungan dari teman ini untuk menjadi ustadz. Saya sekarang sudah jadi ustadz. Sudah. Saya ini kan ada dikunjungi seorang teman ya. Dari satu tempat lah ya. Dia bawa saya hadiah ini. Jauh-jauh ini dibawa dari Aceh ini. Jangan ya, gimana? Minta layarnya dikit Bang. Oh, cuman mau foto-foto saja. Oke lah, baik. Oke, saya turunkan ya Bang Muhammad ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad, saya turunkan. Ya, sekarang saya sudah menjadi ustadz, saudara-saudara. Tetapi walaupun saya menjadi seorang ustadz, saya tidak tukang mengerjai santriwati saya. Tidak seperti ustadz-ustadz yang lain. Banyak pondok pesantren, ustadz-ustadz kerjanya ngapain? Nah, mengerjai santriwatinya. Kalau saya tidak seperti itu. Makanya, kaum muslimin wal muslimat, kalau mau belajar agama Islam, sama saya saja. Nanti kalau Anda ke pondok pesantren, nanti Anda jadi hamil. Oke, yuk silakan. Ini saya sudah menjadi ustadz nih sekarang nih. Kita kasih naik ada Awi Munarwi. Oke, Awi Munarwi. Oh, malah Isak Kapoh. Ya, Isak Kapoh. Selamat malam. Isak Kapoh. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada... Ini naik lagi nih, si muslimah ini. Tapi dinaikin nggak berani ngomong. Ini gimana ini orang ini? Ya, selamat malam santriwati. Mikrofon jangan dibisukan. Nanti nggak bisa ngomong. Halo? Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Naik, dinaikin, nggak mau ngomong. Jangan ngambek begitu, wahai kaum muslimin wal muslimat. Anda tidak tahu saya sudah menjadi seorang ustaz. Oke, kita kasih naik ada Al-Abu. Oh, saya tinggal pakai baju koko ini udah jadi nih saya ini. Ya, silakan Al-Abu. Selamat malam. Selamat malam, saudara Al-Abu. Silakan nyalakan kamera Anda. Gimana kabarnya, sehat? Bang Edis? Sehat. Itu versi dari mana Bang Edis? Ini dari Aceh nih, khusus didatangkan dari Aceh ini, Aceh Tenggara. Silakan nyalakan kamera, ayo. Silakan nyalakan kamera Anda. Udah, makasih gitu aja Pak Bang Edis, makasih. Loh, kenapa? Kenapa Anda berputus asa? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada... Ini naik lagi dia nih. Kita kasih kesempatan terakhir nih.
Kita kasih kesempatan terakhir. Siapa tahu dia memang ada kendala ya. Halo santriwati. Baik, karena dia sudah berapa kali naik tapi tidak ini, jadi kita blokir ya santriwati ini ya. Kita blokir dulu sebentar. Kita melakukan pemblokiran selama seminggu. Nah, cari-cari dah lo, cari-cari lo sekarang. Oke. Kita kasih naik ada Mas Hasan. Ya, Mas Hasan, selamat malam. Selamat malam. Silakan Mas Hasan, nyalakan kamera Anda. Yuk kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Bentar, Bang. Nah, gitu kan ini lagi orang ini lagi. Oh, ini lagi. Alamat gua mau turunin lagi nih. Ya, gimana Mas Hasan? Apanya yang gimana? Coba kalau kamu diskusi itu HP-mu taruh yang bagus gitu loh. Loh ini begini. Oh, gimana? Coba letakin yang bagus biar enak diskusinya. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Efek gak beli holder gitu aja. Saya kan udah ngemis koin. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Yang saya ingin sampaikan adalah kenapa pertanyaan yang dari dulu itu berlarut-larut tidak pernah kamu jawab, ujung-ujungnya ngekick doang gitu. Pertanyaan yang dari dulu lu nggak pernah dijawab. Yang mana? Pertanyaan yang mana? Contoh, ntar lagi nih gue baca dulu. Ntar lagi ujung-ujungnya, wah itu lagi sudah basi, sudah pansos yang segala macam. Pertanyaan yang mana, Hasan? Contoh kayak masalah pembahasan menuhankan mayat, Muhammad Rob, yang lu sampai sekarang terus ulang-ulang itu nyari korban orang-orang awam. Tapi kalau giliran gua nanya, lu mengatakan Hasan, sekarang begini Hasan. Ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Ya lu. Ada ya? Iya. Ada orang yang mempertuhankan benda? Benda kayak gimana itu? Kan ada lagu Roma Irama. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda? Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Maksudnya menuhankan benda itu gimana maksudnya? Oh, bisa jadi dia itu mungkin kayak apa ya? Berhala lah begitu, itu kan benda. Iya, perbuatannya bagaimana gitu sehingga itu disebut menuhankan gitu. Ya, disembah-sembah, dipuja. Digini-giniin begitu. Wah, bisa jadi. Iya, kayak kalian itu menuhankan batu hitam di Arab itu. Oh, batu hitam di Arab. Iya, kalian kan gitu. Kalian cium-cium, di batu hitam. Batu hitamnya, batu hitam. Sembah-sembah gitu. Iya, makanya kalian adalah penyembah batu hitam di Arab. Gua kasih gambaran sekarang. Gimana? Gua kasih gambaran detar nih, gua gambar dulu nih. Kalian begitu mengkultuskan batu hitam di Arab. Oke. Betul nggak? Kagak kalau gua, kagak. Oke, bentar ya. Gambar ini. Dah, sekarang gini. Ini kotak ya. Anggaplah misalkan ini gambaran Ka'bah. Posisi batu hitam di pojok, di tengah atau di dalam? Di pojok. Oh, mantap, di pojok. Katakanlah di sini. Posisi batu itu di sini. Pertanyaannya sekarang, apakah semua orang itu sujud menyembah ini? Iya, kalian orang Islam. Kalian kan melambaikan tangan kepada batu hitam itu begini. Labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu. Artinya apa? Artinya kami memenuhi panggilanmu, betul? Panggilan siapa? Panggilan daripada batu hitam itu, si batu hitam. Menurut Muhammad itu adalah tangan kanan Allah di bumi. Pada direkam. Tenang. Hasan, betul nggak bahwa batu hitam itu adalah tangan kanan Allah di bumi? Dengarkan dulu. Di situ bilang labbaik Allah. Labbaik Allah, bukan labbaika Hajar Aswad, bukan. Iya, maksudnya Allah itu adalah ya Hajar Aswad itu. Gimana? Bagaimana Allah bukan Hajar Aswad? Sebentar, apakah Hajar Aswad beranak? Biar gua kagak sia-sia nggambar ini. Sudah, silakan. Ketika sujud, arah ini katakanlah ini Ka'bah. Ka'bah sebagai apa dalam keyakinan Islam? Sebagai kiblat, sebagai arah kiblat. Sekarang begini, gua tadi nanya, apakah semua orang sujud nyembah batu ini? Kagak. Begini, ketika orang-orang Islam ini. Ya, nih gambarannya ini saya lingkaran-lingkaran, ini orang-orang di sini. Nah, terus apakah orang yang menghadap ke sini lantas diartikan
miring ke sini. Terus Iya, karena kan harus muter, harus mutar, gini. berputar-putar, memutar-mutari Aduh, batu yang- hitam. ya. Oke, sekarang gantian saya, coba balik kameramu, Gini, Pertanyaan tenang, gantian. Kamu kan sudah memberikan sebuah gambaran. Boleh saya sekarang gantian? Boleh? Nah, silakan. Gini, Silakan. kalau ada sekelompok orang, mereka memutar-mutari patung, taruh patung, jangan patung, pohon beringin gitulah, pohon beringin. Ada orang mutar-mutarin pohon beringin itu kan, mutar-mutarin lalu bilang begini, kami memenuhi panggilanmu, lalu cium-cium, cium-cium pohon beringin itu. Oke? Kemudian sujud-sujud kepada pohon beringin itu. Pertanyaan saya, mereka sedang melakukan pengkultusan kepada pohon beringin itu. Setuju? Setuju kalau dia menyebut sebagai pohon beringin. Setuju. Bagaimana kalau pohon beringin itu diganti batu hitam? Itu disebut mereka sebagai Tuhan. Makanya kalau saya ngomong, kamu dengarkan dulu Hasan. Dengar Hasan. Kita sudah sepakat bahwa itu adalah perbuatan mengkultuskan pohon beringin. Setuju? Setuju kalau mereka sekarang itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Terus sekarang ini muter-muter kamu ini. Sekarang gimana? Ini dengar. Orang-orang memutar-mutari pohon beringin. Mencium-ciumi pohon beringin. Berkata, kami memenuhi panggilanmu. Pertanyaan saya, mereka sedang mengkultuskan pohon beringin. Setuju? Ya, setuju. Sekarang kalau pohon beringinnya diganti batu hitam. Kalau diganti batu hitam apa dulu itu? Pokoknya batu berwarna hitam. Oh ya, berarti batu hitam itu aja. Berarti mengkultuskan batu hitam kan? Ya. Nah, itulah orang Islam. Nah, sekarang gue yang ngomong. Mengkultuskan batu hitam di Arab. Oke, sekarang gue yang ngomong. Bertaubatlah kalian daripada menyembah batu hitam, wahai muslim. Sekarang gue yang ngomong begini. Silakan. Apakah batu hitam atau Ka'bah itu adalah kiblat pertama umat Islam atau tidak? Tidak. Justru waktu itu orang-orang Islam kiblatnya ke Yerusalem. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, tetapi kiblatnya? Kiblat. Perhatikan sekarang. 13.000 yang mandang. Edis pun mengakui bahwa kiblatnya bukan Tuhannya, bukan sembahannya. Dengan mulutnya dia sendiri dia mengatakan kiblatnya. Ya sama kiblatnya orang-orang penyembah pohon beringin itu ya pohon beringin gimana? Tetapi mereka tetap kita katakan penyembah pohon beringin. Seperti juga kalian kiblatnya ke batu hitam karena sesembahan kalian ya batu hitam itu. Sekarang gini, dengar Hasan. Benar nggak menurut Muhammad bahwa batu hitam itu adalah tangan kanan Allah? Belum kelar gua. Sebentar. Benarkah batu hitam menurut Muhammad adalah tangan kanan Allah? Agak tahu gua, agak tahu. Iya, karena kamu banyak nggak tahunya. Iya, bukan banyak nggak tahunya. Oke, sekarang kita bikin bentar. Allah tidak beranak, betul? Ya. Batu hitam beranak nggak? Tidak. Sama. Allah tidak diperanakkan. Batu hitam diperanakkan nggak? Korek pun tidak beranak. Sebentar. Batu hitam tidak diperanakkan. Allah tidak beranakkan, betul? Sama-sama tidak beranak. Kacamatamu juga itu tidak beranak. Apa ada orang muslim yang sujud-sujud kepada kacamata, mencium-cium kacamata? Enggak ada. Apa ada orang muslim yang menghormati kacamata? Enggak ada, beda. Tapi kepada batu hitam yang di Arab sana, umat muslim menghormati, mengkultuskan, bahkan kalau memegangnya dosanya dihapuskan. Makanya kalian itu menjadi komoditas, menjadi dagangan orang Arab. Loh, kalian dikerjain, kalian tahu nggak datang ke sana membayar visa, bayar hotel, bayar duit untuk haji, untuk nyiumin batu. Lu mau khotbah apa mau diskusi kita? Loh, sekarang saya tanya, bener nggak orang-orang Islam ke Arab nyiumin batu? Nanya terus pertanyaan gua aja kan gak pernah lu jawab. Sampai gua giliran kalau dibahas batu hitam langsung meninggal dunia mereka, saudara-saudara. Meninggal dunia apaan? Tadi lu aja sudah akui bahwa kiblat kami itu sama kiblatnya penyembah pohon beringin adalah pohon beringin. Kiblat. Sekarang pertanyaannya kiblatnya penyembah batu adalah batu. Gimana? Kiblat itu arah menghadap. Bahkan Rasul sudah bukan melamar. Oke, kenapa mereka tidak mau menghadap sebentar? Kenapa mereka tadinya tidak mau menghadap itu? Aduh, itu memang kenapa pertama kali Muhammad jadi nabi dia tidak mau menghadap kiblat ke Mekah? Oh, karena itu juga dijadikan sebagai arah oleh orang-orang Yahudi. Kan nyambung kan? Agak nyambung sejarah.
Benar, sebentar. Lihat. Kalau memang Ka'bah itu kiblat yang benar, bagaimana mungkin Muhammad di awal-awal dia menjadi Islam tidak berkiblat kepada itu? Bentar dulu. Lu tadi bilang kagak nyambung. Lu kan nanya kenapa sebelum Ka'bah. Dah tidur di bawah sana, kamu Hasan. Ditanya apa, dijawab apa? Coba, seandainya memang kiblat atau Mekah atau Ka'bah itu benar-benar kiblat yang benar, kenapa orang-orang Islam tidak sedari awal berkiblatkan kepada itu? Kenapa setelah Muhammad mendapat penolakan dari Wahyudi, baru dia memindahkan kiblatnya ke arah Ka'bah? Yo, silakan. Kita kasih naik, ada Sandy Haskam Official. Sandy Haskam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edis, Bang, saya ini orang Kristen, Bang. sekarang saya mau tanya sedikit. Bang, Edis. sebentar, Bang. Kamera nyalain dulu, Bang, kalau mau ngomong. Bos, sudah gelap di saya ini, sudah lampunya mati. Oh, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah aja, Bang, ya. Anda mau nyalakan kamera? Kalau Anda mau nyalakan kamera, saya terima Anda ngobrol dengan saya. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, Anda nonton di bawah. Mau menyalakan kamera? Sandy? Saya sudah gelap di sini, makanya tidak ada lampu. Kemana lampumu? Nah, Lampumu kemana? mati lampu sekarang. Alasan saja orang Islam bohong aja Sekarang kerjanya. Yuk, silakan. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri. Yuk, kita kasih naik, ada Jai Dufan. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan dia? Hai umat Islam. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Yuk, silakan. Jai Dufan, nyalakan kamera Anda. Jai Dufan. Bang, perangkatnya diperbaiki dulu, Bang. Itu konslet semua itu, Bang. Coba nanti bagusin dulu perangkatnya ya, baru naik lagi ya. Saya turunkan dulu. Hai umat Islam. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Dia hanyalah manusia yang tidak pantas dituhankan. Yuk, silakan, yuk. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan dia? Hai umat Islam. Tukang minum kencing Muhammad. Sudah tahu kencing masih diminum juga. Umat Islam itu, teman-teman, kencing hewan, kencing onta diminum, kencing Muhammad juga diminum. Banyak orang mengatakan ini orang kenapa ini bahasanya begini? Kok Anda itu ada dalilnya, botol. Coba ketik umat Islam meminum kencing onta di Arab. Banyak tidak karuan. Makasih Pak Gus Ibrahim, makasih. Orang-orang Islam minum kencing onta di Arab banyak. Di dalam literatur sejarah umat Islam, kencingnya Muhammad pun diminum oleh seorang muslimah. Gimana Anda ini? Keringat Muhammad menjadi rebutan oleh para pengikutnya. Darah Muhammad diminum oleh pengikutnya. Golok. Apa kata Muhammad terhadap orang yang meminum darahnya? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Gara-gara minum darah Muhammad, orang tersebut menjadi haram disentuh oleh api neraka. Manusia, itulah tanda-tanda bahwa umat muslim telah mempertuhankan Muhammad.
Ya. Mereka mempertuhan Muhammad dengan cara memperlakukan dia sebagai sedemikian rupa, bak dewa diperbuatnya. Yuk silakan. Walaupun orang Kristen mempertuhan Yesus, tidak sampai orang Kristen minum kencingnya Yesus, nggak sampai. Ada pengikut Yesus minum kencing Yesus? Tidak ada. Ada pengikut Yesus mengumpulkan keringat Yesus? Tidak ada. Ada pengikut Yesus ketika Yesus cuci tangan, air cuci tangannya jadi rebutan? Tidak ada. Tapi pengikut Muhammad, kencingnya diminum, darah Muhammad diminum, keringatnya jadi rebutan, ludahnya jadi yang nyata. Mohon maaf nih, saya baru melakukan pemblokiran terhadap orang nelpon. Sudah saya bilang, kalau saya sedang siaran jangan ditelepon, Beng. Oke, saya sudah blokir ya, saya blokir. Ya, suara hilang karena ada yang telepon masuk. Kalau saya lagi siaran jangan ditelepon karena HP itu tidak bisa menjalankan dua aplikasi. Sebentar saya bagusin dulu di YouTube ya. Ya, mohon maaf saudara-saudara ya. Saya memperbaiki yang di YouTube tadi sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada namanya ini siapa? Marmar atau siapa namanya? Oke, terpental dia ya. Kita kasih naik ada L Sweet. Ini kalau dari baju-bajunya ini penasaran ini saya siapa ini. Ya, L Sweet, silahkan nyalakan kamera Anda. Terpental. Oke, kita kasih naik ada Yovita. Ya, halo Yovita. Selamat malam Yovita. Halo? Oke, kita kasih turun ya si Yovita ya. Kita lanjutkan kembali. Ya nih, ada Mar siapa ya namanya nih? Bingung juga saya. Ya, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera. Undangannya, Des. Undangan, baik. Sudah saya kirimkan tuh, silakan. Bentar, Mengapa kau menuhankan Muhammad? Ya Bang, saya panggil siapa ini Bang? Selamat malam, Abang Edi. Selamat malam juga. Saya panggil siapa ini Bang? Nama asli aja ya, Agung. Agung ya. Itu bacanya apa itu kok Marmar Kolbi. Marmar Kolbi. Oh, Marmar Kolbi. Agung ya, silakan. Silakan. Kita bicara agama, apa itu arti agama? Gini, di dalam Al-Qur'an tidak ada agama, di dalam Bible tidak ada agama. Agama itu bahasa Indonesia, Bang. Di dalam Al-Qur'an yang ada itu din. Din. Inilah Anda tidak tahu. Saya tuh nanya Abang kok. Iya, di dalam Al-Qur'an tidak ada agama, Bang. Yang ada itu din. Nggak tahu din kan? Ya, artinya apa itu? Din itu maksudnya jalan. Malik Yaumiddin. Kalau bahasa Indonesianya agama itu apa artinya? Agama itu dari bahasa Sanskerta, dari kata a dan gama.
A itu maksudnya tidak, gamma itu maksudnya kacau. Jadi agama itu tidak kacau, gitu. Keteraturan gitu. Seperti itu. Begini, saya mau tanya dulu nih. Anda ini Muslim, Bang? Muslim. Gini, Anda menjadi orang Islam itu pasti karena Anda tidak tahu ajaran agama Islam itu apa, Bang. Ini saya beritahu nih, Bang. Seseorang menjadi Islam karena dia tidak tahu Islam itu apa. Seandainya seseorang sungguh-sungguh mempelajari Islam itu apa, orang tersebut pasti akan segera meninggalkannya. Gimana itu? Nggak percaya. Bang, pernah dengar orang Islam ngerusakin rumah peribadatan agama lain? Jadi gini Bang, kita sebentar, saya tanya dulu Bang. Pernah dengar orang Islam ngerusakin matah-matahin salib, mecah-mecahin kaca? Pernah dengar? Ya pernah. Menurut Anda itu Islami nggak? Itu kan oknum Bang, bukan ajaran Islam. Saya tahu itu oknum karena hanya mereka yang menjalankan ajaran agama Islam. Justru oknum-oknum itulah yang menjalankan ajaran agama Islam. Yang mau saya tanyakan begini, matah-matahin salib itu ajaran yang Islami atau tidak? Tidak. Anda percaya Nabi Isa akan datang ke dunia? Ya, percaya. Apa yang akan diperbuat oleh dia? Menjadi hakim yang adil. Selain daripada itu? Mematahkan salib. Mana itu sumbernya itu? Nah, ini makanya saya bilang, alasan Anda Islam adalah karena Anda tidak mengerti ajaran Islam. Sumbernya mana? Datanya mana? Oke, baik. Datanya mana katanya? Baik. Oke. Apakah tujuan? Baik, kita sabar ya teman-teman ya. Hadis Bang, hadis. Di dalam hadis Nabi Isa itu akan datang. Coba nih ya, saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya tampilkan dulu di layar. Baik. Saya balikin kamera saya. Nabi Isa ini adalah cerminan daripada, sebenarnya ya udah dipalsukan Bang. Karena kebencian-kebencian orang Islam itu akan dituangkan oleh Nabi Isa ini. Walaupun ini sebenarnya adalah karangan dari orang-orang Islam. Nih, turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Itu? Gimana? Sahih apa enggak itu hadisnya itu? Sudah mulai mempertanyakan kesohihan hadisnya. Baik. Hadis itu kan ada 3 Bang. Baik nih, kita tampilkan nih Bang ya. Kita tampilkan nih. Oke, kita tampilkan nih Bang ya. Bagaimana Nabi Isa akan turun? Nih, hadisnya Bang ya nih. Dikatakan gini, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam ini maksudnya Isa ya, akan turun di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, menghapus jizyah, mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Jizyah itu apa? Nah, nggak tahu lagi kan, makanya saya bilang Bang, Anda Islam tuh karena nggak tahu Islam itu apa. Jizyah itu artinya pajak atau uang atau upeti yang harus Anda bayarkan. Itu maksudnya jizyah. Nah, menurut ajaran agama Islam, Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. Betul? Ya, betul. Nah, jadi ketika orang Islam mematahkan salib, itu Islami nggak ajaran itu? Ya. Meninggal dunia. Jadi sebenarnya Bang, kalau orang Islam mata-matahin salib, Bang, kalau orang Islam mata-matahin salib, ngerusakin gereja, itu lagi latihan, menunggu datangnya Nabi Isa. Mereka sedang latihan, kita latihan dulu mata-matain salib. Nanti Nabi Isa kalau datang kan kita udah biasa mata-matain salib, jadi gampang. Ya nggak gitu lah Bang. Oh nggak gitu. Ya. Abang ini agamanya apa Bang? Saya seorang Kristen Bang, tetapi saya ini sangat mendalami agama Islam. Kristen tapi kok pakai peci Bang? Peci ini sebenarnya ini datangnya bukan dari Islam Bang. Semua itu diklaim. Islam Bang, peci. Oke, asal usul peci dari mana? Dari Arab. Arab. Emang dari mana? Bang, semuanya diklaim oleh orang agama Islam. Jangankan peci, nabi-nabi aja semua diklaim jadi orang Islam kok. Gini, saya tanya sama Anda kalau sholat pakai baju koko, betul? Ya. Baju koko itu asalnya dari mana? Dia dari Arab Saudi. Arab Saudi. Dari mana emang?
Duh, baju koko itu malah asalnya dari Cina, Bang. Tuh, masa? Mana itu datanya itu? Iya, makanya Bang jadi orang Islam terus biar makin pinter. Gini aja Bang, saya mengatakan sesuatu yang benar kepada Anda. Kita kalau ngomong agama Islam pun Anda banyak nggak taunya. Gini, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda baca hadis, Anda pelajari Al-Quran, percayalah kepada saya. Tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan mengatakan kepada saya, buku-buku ini lebih bagus dibuang ke tong sampah. Pasti Anda bilang begitu. Itu kan menurut kamu, Dis. Karena Anda tidak pernah membacanya. Gimana? Menurut Al-Quran, oh gini aja, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan mendapatkan pahala, betul? Betul. Setiap huruf-huruf yang Anda baca mendapatkan pahala dan kebaikan, betul? Satu pahala, ya. Oke, baik. Ketika Anda membaca surat Al-Ahzab ayat 50, saya bukakan kepada Anda ya. Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Apakah Anda akan mendapat pahala ketika membaca ini? Sebentar nih. Surat Al-Ahzab ayat 51. 50 apa 51? 50 dan 51. Nih, coba ya kita bacakan nih. Nanti Anda dapat pahala baca ini. Oke, baik. Hai Nabi Muhammad. Oke, coba sebentar baca dulu Arabnya biar dapat pahala. Baca Arabnya biar dapat pahala. Kamu bacalah. Nah, yuk kamu baca. Ya kamu lah. Nah, nggak bisa baca huruf Arab. Baik, kita baca artinya. Kamu yang baca. Kita baca artinya. Artinya. Ini artinya ini. Kamu di sini siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Oke. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Sekarang saya tanya, bagaimana kamu membaca seperti ini, kamu dapat pahala itu dari mana jalan ceritanya? Coba. Ini kan khususan Bang. Iya, yang saya tanya, ini tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Tentang Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? Ya. Oke, bahkan dia boleh menggauli siapa-siapa perempuan yang sudah diceraikan oleh dia, betul? Ya. Lalu ketika kamu baca ini, kamu dapat pahala? Ya dapat lah. Itu kan enggak, ini hubungannya sama kamu apa ini? Hubungannya dengan keimananmu, hubungannya antara kamu dengan Allah apa? Apa urusannya ayat ini dengan kamu? Ini kan sejarahnya Bang, sejarahnya Nabi Iya, Muhammad. yang saya tanya, urusan ayat ini dengan diri kamu terhadap Allah itu apa? Enggak ada sih kalau. Enggak ada, terus ngapain kamu dapat pahala baca-baca kayak begini? Kan sejarahnya Bang. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya ya. Memang kita harus bersabar saudara-saudara mengajari umat Islam. Saya balikin dulu kamera saya. Bang, itu ayat mengenai Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Ya. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu ceraikan. Urusannya sama Anda apa? Ya itu enggak ada sih urusannya sama. Enggak ada urusannya, itu kan urusan Muhammad. Kenapa Anda baca-baca terus Anda dapat pahala? Coba mikir Bang, mikir pakai otak. Ya kan ada suri teladan yang baik Bang. Jadi akan kalau ada yang baik kita ikut. Jadi Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Itu kan khususan Bang. Iya, itu bagus. Khusus. Itu bagus. Ya kalau dia menolong para janda bagus. Para janda. Ya kita kan nggak tahu. Oke. Gimana? Oke, gini. Anda tahu nggak apa kata Aisyah kepada Muhammad perihal ayat tersebut? Gimana? Baik, ya itu tertulis di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Sahih Bukhari nomor 4414, silakan baca. 4414. Aisyah, Anissa ya? Aisyah Bang, istri Muhammad. Nih saya bantuin di sini. Aduh, banyak orang Islam yang tidak tahu ajaran agamanya. Nih. Kelihatan Bang? Kelihatan ini? Nih. Sahih apa enggak itu? Sahih. Ini Sahih Bang, Sahih Bukhari. Ini loh, Sahih. Oh iya. Iya, Sahih Bukhari. Telah menceritakan dan seterusnya nih dari bapaknya, dari Aisyah. Dia berkata,
Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Menyerahkan diri itu maksudnya itu boleh disetubuhi oleh Muhammad. Ya, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Ini mah. Jadi Allah sangat cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad. Oh, iya ya. Iya, bagaimana? Makanya saya bilang tadi, Anda Islam karena Anda nggak ngerti Islam itu apa. Nih, coba Anda bisa baca huruf Arab nggak? Ini bacanya apa? Mana? Ini loh. Ini huruf apa? Saya nggak bisa, Bang. Nah. Sungguh nekat yang nyata. Emang kayaknya apa tadi? Hawa nafsu. Coba, Anda mau saya tanya dulu nih Agung. Anda sholat nggak? Sholat. Ketika Anda sholat, Anda membaca Al-Fatihah? Iya, baca. Coba bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa arti waladdallin? Sesat. Dolin, sesat. Jalan yang sesat. Muhammad seorang yang dolin nggak? Ya enggak lah. Nah, nggak tahu dia Muhammad seorang yang dolin. Muhammad itu dikatakan dalam Al-Quran seorang yang dolan. Saya tidak tahu. Datanya. Wah, mana datanya? Baik. Sungguh dia nekat yang nyata, saudara-saudara. Saya percaya kalau nggak ada berarti kamu ngarang. Baik, kita tunjukkan. Apakah Muhammad seorang yang dolan? Itu ada di dalam surat Ad-Duha, ayat yang ke-7. Aduh, sungguh nekat yang nyata dia nya. Baik. Ad-Duha, ayat ke-7. Sudah lihat? Ya. Apa di situ dikatakan? Dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung. Bingung ini, Bang. Oke, bahasa Arabnya apa? Itu kan dia mau dipelintir salah penerjemahannya. Nih, baik, saya balikin kamera saya lagi nih. Dalam keadaan bingung. Wazakada dolan nih. Dolan. Ya, artinya apa itu? Loh, walad dolin tadi. Apa walad dolin? Walad dolin. Apa? Bingung. Bingung. Kalau nggak sesat. Dolin. Tadi saya tanya kepada Anda apa? Walad dolin. Dolin ya. Apa dolin? Sesat. Sesat. Nah, kata dolin sama dolan itu kata sama, kata yang sama. Ya, tapi kan artinya dua, Bang. Iya, kalau dolin itu banyak jamak, kalau dolan itu tunggal. Muhammad didapati seorang yang dolan artinya sesat. Kita tampilkan. Kalau nggak percaya kita tampilkan nih. Kita tampilkan. Iya, kita tampilkan nih. Ya, baik. Kita tampilkan tafsirnya ya. Tafsirnya. Apa maksudnya Muhammad didapati seorang yang dolan nih? Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat 7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Jadi Muhammad didapati seorang yang mengerti akidah nggak? Oh, itu sebelum menjadi nabi ya, Bang ya? Iya, sebelum jadi nabi dia mengerti akidah nggak? Kalau sebelum ya, kalau dari situ kan enggak. Oke, orang yang tidak mengerti akidah berarti sesat nggak? Meninggal dunia. Berat. Jadi saya sarankan kepada Anda untuk belajar agama Islam. Nanti kalau Anda belajar agama Islam, pasti Anda akan meninggalkannya. Bukan menurut kamu, Bang. Menurut saya lagi, dari tadi sudah saya tunjukkan, Bang, berbagai macam ayat. Dia seorang yang dolan. Agama itu kan ya ada baiknya, ada jeleknya, Bang ya.
Jadi kita tuh harus Nggak ada baiknya, jelek semua. Gimana? ada Bang, di Islam yang ada baik mengajarkan itu berbakti Anda. kepada Bang, orang dengarkan. tua. Yang baik itu Anda. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis, Anda tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Mana ada yang baik, Bang? Coba tunjukkan satu kebaikan di dalam Al-Quran atau hadis. Tunjukkan. Dalam Al-Quran ada ucapkanlah perkataan yang benar. Kan Oke, baik itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Coba bacakan. Nah, ya. Coba bacakan surat Al-Ahzab ayat 70. Benar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ucapkanlah perkataan yang benar. Coba. Benar, saya bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat 70. Apa dikatakan di situ? Al-Ahzab 70. 70 ya, Bang ya? Ya, apa di situ dikatakan? Oh. Benar. Al-Ahzab 70. Lama. Mencari Al-Ahzab 70 tinggal Al-Ahzab 70. Kok 30 ya? 70 ya, Bang? 70. 30, Anda ketik 30 ya 30 lah gimana? Ya. Ketik 70. Apa Wahai di situ? orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh mengucapkan perkataan yang benar, betul? Ya, betul. Itu kan baik itu, Bang. Ya, di dalam Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tapi di dalam hadis apa dikatakan Muhammad? Gimana? Boleh berdusta, gimana? Mana ada dis? Mana yang nggak percaya dia? Aduh. Bebas, ya, Bang. Loh, baik-baik. Apakah orang Islam boleh berdusta? Waduh, Anda ini Nggak tidak tahu boleh. ajaran agama Islam. Boleh. Islam boleh berdusta. Aduh, bagaimana Anda ini? Nih, dengarkan ini. Apakah orang Islam boleh berdusta? Perhatikan. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Perhatikan. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam. Di hadis Nabi ini. Ya. Apa kebohongan yang pertama? 1. Bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan. Yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget tuh sama kamu, sudah mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu, misalnya boleh. Dan bohongnya suami istri, Kan ada sebabnya, dis. Oke, menurut Al-Quran disuruh mengucap, tenang. Menurut Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar, betul? Ya, benar. Apa perkataan yang benar itu? Itu kan ada itunya, dis, ada. Berat. Apa definisi benar? Definisi benar itu apa? Ya, tidak bohong. Sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, betul? Ya. Contoh misalnya, kalau suami kawin lagi, maka harus ngomong kawin lagi, betul? Ya bener lah. Nah, kalau itu tadi boleh bohong. Jadi Ustadz kalau pergi misalnya kemana, ke Bogor, dia kawin lagi di sana, ngomongnya sama istrinya nggak kawin lagi, nggak apa-apa, ajaran Islam. Gimana Anda ini ya? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Itu bisa dijelasin oleh para ulama, Bang. Bisa jelasin muter-muter. Iya kan, kita kan ada ulama, Bang. Jadi nggak jalan sendiri. Oke lah, Marmar, gini tahu. saja. Nanti banyak yang inbox saya nih, dimarahin lagi saya. Kamu beraninya sama orang Islam awam ya? Kamu itu. Gitu. Oke lah, Itu kita kasih yang ngomong kayak gitu suruh naik itu. Jangan yang ngomong dikomen begitu aja suruh itu. naik. Oke, baik, kita kasih naik. Oke. Coba kita kasih naik, ada Adam. Sebentar.
Sebentar ya, kita kasih naik. Ada Adam. Oke, Adam. Zuma nggak berani naik sini, nggak berani. Itu nggak berani sama saya itu. Saya sampai diblokir itu sama dia. Ya, Adam 1987. Silakan. Zuma nggak berani gimana, Bang? Nggak berani sama saya itu. Zuma itu paling takut kalau ngeliat saya itu. Saya naik tempat dia aja diblokir sama dia. Ya, Adam. Halo. Iya. Oh, ada Ya, dia Adam. bisa menyalakan kamera ini. Sorry Adam, saya turunkan, nggak bisa nyalain kamera. Sebentar ya, kita kasih naik. Bang, ya udah, Bang. Saya mau tidur dulu, Bang. Oh, tidur dulu. Oke lah kalau begitu. Silakan Bang. Udah malam ini. Makasih, Bang ya. Sama-sama. Baik, saya turunkan ya. Ustadz Fakri. Halo? Halo, Enis. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, Enis. Ustadz. Bisa dikecilkan Kapan mati, musiknya, Dis? Bang? Bisa dikecilkan musiknya. Ada acara di sini. Terus kenapa Anda naik? Ya, mau tanya kamu kapan mati? Ya, Masih nyalakan banyak. kamera dulu. Kamera nyalain. Kalau kamera sudah nyala baru kamu ngomong. Mati dulu lah biar ketemu Tuhan. Fakri, kalau kamu tidak punya argumen, harusnya kamu jangan naik ke sini. Orang kamu aja Ustadz. Kamu kenapa telanjang? Ustadz Fakri, tapi gambarnya perempuan, main musik lagi, musik-musikan. Menurut Muhammad musik itu haram. Gimana Anda ini? Kenapa Tuhanmu telanjang, Dis? Enggak, kau tidur di bawah sana. Yo, silakan. Tuhanmu telanjang. Muhammad yang emang Muhammad di kuburan pakai baju, pakai celana. Coba saya tanya sama Muslim, apakah Muhammad di dalam kubur pakai celana? Nekat yang nyata. Yo, silakan. Yang bagus-bagus saja lah diskusi ya. Kenapa sih kalian ini kok kejang-kejang, kesurupan, kesetanan begitu? Oke, kita kasih naik nih. Ada Plekiti. Halo Plekiti. Halo, Mas. Ya, Muslim Bang. Enggak, Mas, saya Kristen. Silakan nyalakan kamera. Bentar, Mas, pakai baju dulu. Baik, nanti kalau udah pakai baju di sini lagi. Naik nggak pakai baju. Oke, kita kasih naik ada Valen Van. Halo, saudari Valen. Baik, si Valen juga saya naikkan. Rose Brown. Oh, Nur Community. Ya, Nur, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, Nur. Nah, gimana ini? Oke, kita kasih turun lagi. Oke. Kita kasih naik ada... Sebentar. Sabar ya. Boru Sirait. Saya sudah bilang yang Kristen jangan naik, tapi kalau nggak apa-apa. Coba ada apa? Saya penasaran itu ada apa gitu. Boru Sirait, silakan nyalakan kamera. Halo, Boru Sirait. Nih kan, sudah saya bilang jangan naik. Kristen naik, di sapa aja nggak mau nyapa balik tuh, ditanya balik. Terus mau naik itu mau ngapain gitu coba. Halo, Boru Sirait. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Bentar Bang. Saya bantu dari sini tuh, silakan. Jangan-jangan dia muslimah nih, gak apa-apa. Orang-orang pada ngomong blokir aja Bang, blokir aja. Tapi kita tanya dulu dia. Kalau nggak jelas tujuannya kita blokir. Ya, Boru Sirait, muslim atau apa? Saya tadinya muslim Bang, masuk Kristen Bang. Tadinya muslim. Bohong-bohong saja. Dari mana kami tahu bahwa tadinya muslim? Lahir sebagai muslim. Iya, orang tua muslim Bang. Orang tua muslim. Coba Iya. berapa lama jadi muslimah? Selama
Menikah Coba TV-nya dikecilin, dulu. Kecilin dulu TV-nya. Biar TV-nya jangan ikutan diskusi sama kita nih. TV-nya ikut campur diskusi nanti dia. Iya. Oke, coba kameranya tenangkan dulu kameranya, jangan begini, jangan begini, gempa nanti begini. Coba letakkan dulu kameranya dengan baik, baru ngomong. Coba. Jadi muslimah berapa tahun? Mulai lahir sampai umur 23. Sampai umur 23. Coba kita tes dulu nih. Kalau memang benar-benar seorang muslimah, coba bacaan sholat bagaimana? Bacaan sholat Al-Fatihah dulu ya Bang. Silakan. Lupa Bang. Silakan aja Bang. Coba Al-Fatihah masa nggak tahu, muslimah masa nggak tahu Al-Fatihah? Coba Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, berarti sah dia pernah jadi muslimah. Ya. Oke, gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Iya. Saya tuh senang lihat Abang kayak gitu kan, karena di sini kayak mana dibilangnya Bang, selama saya jadi muslim saya itu nggak pernah merasakan kasih dari sesama muslim. Dulu waktu saya kerja itu kan, kalau ada orang muslim itu, karena kan saya orang Batak. Kalau bukan kalau. Coba belajar dulu ngomong benar. Kalau. Iya, jangan kalau. Silakan. Kalau ada orang muslim. Nah, kan kalau lagi kan, coba yang benar ya. Kalau ada orang muslim seperti waktu pada sekolah, waktu SMA, waktu kerja. Saya tuh ngomongnya kan bahasa Batak. Kalau orang Islam itu taunya, oh dia orang Batak. Lalu mereka tuh nggak mau berteman sama saya. Karena disangkain Kristen. Iya, karena dikiranya Kristen gitu kan. Setelah tahu mereka saya muslim, baru mereka mau ngomong sama saya. Itu saya benar-benar Islam ini nggak ada kasih. Karena di dalam ajaran Islam memang sesungguhnya begitu. Bahkan bertetangga dengan non-muslim saja mereka nggak mau. Sekarang banyak itu rumah-rumah syariah gitu. Banyak. Oke, karena ada bayi saya turunkan dulu ya. Mohon maaf ya, buru istirahat ya, saya turunkan dulu. Ya, teman-teman kalau mau naik jangan ini ya, dalam keadaan atau posisi tidak memungkinkan. Contoh lagi dagang kah, lagi ngurus anak gitu. Karena nanti kita ngobrolnya jadi nggak konsentrasi ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Jaifan. Undang Yusuf PI. Nggak berani dia dengan saya. Ya, Jaifan, muslim Bang. Kristen Bang, Shalom Bang. Shalom, Kristen. Ada apa gerangan naik ke sini Bang? Enggak Bang, apa namanya? Aku kan sering nonton Abang dari awal lah kan. Terus kenapa Bang kayak gitu Bang? Aku kan bukan apa gitu kan. Kayak gitu gimana maksudnya? Maksudnya kan enggak apa nanti Bang, apa namanya? Apa gimana sih? Bang, saya itu kalau dengan orang-orang Medan itu agak sedikit pusing kepala saya Bang. Datang dia ke warung. Apa? Bikinkan dulu saya apa? Tolong, yang apa dulu bikinnya? Yang apa? Maksudnya apa? Enggak Bang. Maksudnya gimana apa? Apa gimana? Saya nggak ngerti. Ayo, coba. Apa Bang? Apa namanya? Nah kan apa Bang? Aduh, apa terus ini? Gini Bang. Maksudnya gimana Bang yang jelas? Jangan apa. Kalau apa kita nggak tahu. Aku senangnya Bang kalau berkhotbah Bang kan. Tapi kan kalau bisa Bang bukan apa Bang ya. Kalau bisa kan pakai baik-baik gitu Bang. Begini. Kalau lawan diskusi saya itu baik, pasti pun saya bahasanya baik-baik. Cuman lawan diskusi saya itu bahasanya suka yang aneh-aneh. Contoh misalnya, kenapa kau sembah Tuhan pakai kolor? Maka saya jawab, emangnya Muhammad pakai kolor? Saya jawab. Mengapa kamu menyembah orang yang lahir dari selangkangan? Saya tanya balik, emang Muhammad nggak lahir dari selangkangan? Saya mengimbangi lawan bicara saya, begitu Bang. Iya Bang, ngerti aku Bang. Tapi kan lagi pula yang saya omongin pun semuanya bukan asal cuap-cuap, tidak ada dalilnya, ada dasarnya. Iya gitu. Bang, tahu Bang. Tapi kan kalau bisa Bang. Tapi kan Abang nih itu Bang, kalau bisa. Tapi banyak orang bertanya-tanya, Anda beneran Kristen? Bener Bang. Beneran Kristen. Coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli, coba. Enggak hafal lah aku Bang, aku enggak Kristen taat Bang, tapi lengkapnya kalau di rumah Bang. Ada foto Tuhan Yesus pun. Baiklah. Foto siapa? Foto Yesus Bang. Coba lihat gambarnya. Ini juga perlu. Siapa itu Bang?
Foto Tuhan Yesus, Bang. Dari mana Anda tahu itu foto Tuhan Yesus? Kayak mana lah dibilang pun, Bang. Yang gambar itu siapa? Manusia lah, Bang. Tapi kan dia gambarnya tahun berapa? Udah lama itu, Bang. Dari kecil pun aku udah hari itu. Bukan, orang yang menggambar itu tahun berapa? Nggak tahu juga aku. Iya, dari mana Anda bilang itu foto Yesus? Ada aja. Bang, semua itu gambar-gambar seperti itu beda-beda. Nggak ada yang sama itu. Jadi jangan Anda bilang itu sudah pasti gambar Yesus, belum tentu. Iya, Bang, tapi kan setahu kita kan itu gambarnya, Bang. Iya, setahu Anda, tapi kan setahu Anda itu bukan menjadi ukuran kebenaran. Oke lah, Bang, ini diskusi antara Islam dan Kristen ya. Kita undang yang Muslim-Muslim ya, Bang ya. Ya, siap-siap, Bang. Oke, saya turunkan ya. Makasih, Bang ya. Sorry. Sama-sama, Bang. Tapi sekalipun Kristen gitu, kalau naik jelas dia ada yang mau diomong, tetap saya terima kok, Yang saya tidak terima itu kalau ada orang Kristen naik terus kok saya dinaikin katanya. Kepencet. Nah, itu kalau yang begitu saya pening. Itu biasanya langsung saya blokir yang kayak begitu, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Asmadi Munte. Asmadi Munte. Ini banyak nggak ngakunya ini orang ini. Ya, silakan Asmadi Munte. Ya, silakan. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau Tuhankan benda? Ya, silakan. Merdu juga suara Bang Edis ya. Merdu lah, saya mau menjadi penyanyi nggak kesampean ini gimana? Oke, silakan. Nah, jadi begini Dis, kan ini kita serius sekali kan. Saya pas sebelum kita diskusikan, saya ingin memastikan dulu keimanan Edis seperti apa gitu kan. Jadi begini Dis kan. Edis meyakini enggak kalau Yesus anak Maria itu kan sebagai Tuhan pencipta alam semesta atau tidak gitu. Baik, kalau Anda merujuk kepada daging yang dilahirkan enggak? Iya atau tidak dulu di sini kan kita belum diskusi. Kalau ya jawaban makanya kita harus mengerti Yesus sebelum lahir dan sesudah dilahirkan. Jadi gini. Jadi di dalam kekristenan firman itu menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, kemanusiaan Yesus, manusia Yesus itu tidak menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi itu dafar firman Tuhan. Enggak, iya atau tidak. Makanya bingung kan? Nah, bingung, Anda bingung. Iya dan tidak jawabannya. Ya, gini ya. Karena ketika Anda berbicara Yesus, Anda melihat Yesus yang baru dilahirkan saja. Orang Islam kan hanya melihat Yesus sebagai Yesus yang baru dilahirkan. Orang Islam tidak mengimani Yesus sebelum Yesus dilahirkan. Makanya pandangan kita itu agak menjadi debat kusir. Karena yang Anda lihat dari Yesus adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Anda tidak percaya Yesus itu sebagai firman-Nya yang menjadi manusia. Walaupun itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-45. Wa itzqala malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruka bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam. Coba, ada nggak di situ kata-kata kalimat? Edis, berarti kesimpulannya iya atau tidak? Sebenarnya Edis meyakini Yesus itu pencipta alam semesta atau tidak? Iya, kalau Anda merujuk kepada Yesus sebagai sang firman, saya jawab iya. Tapi kalau Anda hanya merujuk Yesus sang manusia yang dilahirkan oleh Maria, jawabannya enggak. Nah, bingung kan? Tidak bermasalah dengan kawan-kawan kaum medis yang lain nanti itu. Kalau enggak masalah. Banyak orang Kristen enggak ngerti agama Kristen. Gimana? Sama dengan orang Islam. Banyak orang Islam enggak ngerti agama Islam. Enggak diserang kamu nanti gitu ngomongnya, Dis. Enggak apa-apa, diserang pun enggak apa-apa. Saya akan mengutarakan apa yang saya baca, apa yang saya pelajari. Masa saya mengutarakan apa yang kata mereka? Gimana? Oke, Dis. Untuk kepastian oke. Ini tentang masalah rap dulu ya, Dis. Ya, Dis kan selalu lari-lari lagi. Jangan lari-lari dulu, Munte. Satu-satu kita bahas. Kan tadi udah saya bilang itu udah selesai. Tadi kan saya Gini, sebentar. Tenang. Di dalam surat Ali Imran ayat 45. Kenapa kau buang-buang muka terus? Enggak, tadi berhenti dulu kau merokok itu. Jangan kena pelanggaran. Oke, lanjut. Makanya kau ini menyembah Allah tiap hari, rokok tiap hari. Dengarkan. Ya, lanjut. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-45. Ya. Wa itzqala, dan ingatlah ketika berkata malaikatu, para malaikat. Coba ambil dulu Quranmu. Sampai tes. Biar lebih cepat. Berapa? Enggak, jangan-jangan saya nanti bohong. Ayo, silakan. Oke, berapa tadi, Dis? Surat Maryam ayat 45. Bentar ya.
Surat Maryam itu surat yang ke-19. Kok surat Maryam? Surat Ali Imran kok surat Maryam. Oh, Ali Imran. Iya, surat Ali Imran ayat 45. Bentar ya, Ali Imran ayat 45. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga. Asmadi Munte. Ali Imran ayat ke berapa, Dis? 45. Ayat 45. Oke, Dis, yang mau kau sampaikan dari ayat 45 ini apa? Benar nggak di situ dikatakan wa itsqala malaikatu? Betul? Ya Maryam. Betul? Betul. Innallaha yubasiruki bi kalimatim. Betul. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimatnya. Betul. Oke, jadi Isa itu kalimatullah nggak? Bukan Isa di sini kalimatullah. Oke, siapa kalimatnya itu? Oke, kita jelaskan dulu ya. Di sini kan dikatakan, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Kalimat firman darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat termasuk. Terjemahannya sudah banyak sekali. Kita terjemahin satu persatu. Namanya terjemahan itu udah ditambah-tambahi. Dengar, tenang. Tenang. Oke, coba arti dari kalimat itu apa? Edis mau motong-motong teman. Ya, mana bisa dipotong? Kan harus dijelaskan. Oke, silakan. Ayat ini kan begitu. Baik. Jadi ini kan kisah Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam. Jadi di sini kan dikatakan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang perlu dibahas di sini kan Al-Masih itu dekat kepada Allah. Selesai. Apa yang mau jadi permasalahan ini, coba? Oke, baik. Kalau mereka berkelit, kita kasih ayat yang lain. Ya, baik. Ganti teman-teman. Baik. Ya, kamu berkelit. Oke, coba sekarang. Oke, sebentar. Tenang. Tiba-tiba kita bisa jawab. Iya, tenang. Oke. Kita akan tunjukkan bagaimana Isa itu kalimatnya. Bentar, Bis. Tadi kan ini sudah satu tentang yaitu surah Maryam. Sekarang tenang dulu. Bagaimana sih Anda ini? Kita akan tunjukkan bagaimana Isa itu adalah ruhnya dan kalimatnya. Tadi dia udah bertanya. Mulai dah ini. Kamu kan tidak mengakui bahwa menurut surat Ali Imran ayat 45 Isa itu merupakan kalimatnya, betul? Kita sesuaikan apa yang dijelaskan dalam ayat itu, Edis, bukan mengikuti kemauan. Baik. Apa di situ dikatakan? Enggak apa di situ dikatakan? Enggak apa di situ dikatakan? Tadi teman-teman udah saya jawab, giliran kita nggak dikasih Edis. Ini diskusi. Enggak, apa di situ dikatakan? Di dalam Ali Imran ayat 45. Tadi kan udah kita jelaskan, itu kan menyatakan bahwasanya Isa putra Maryam ini juga termasuk orang yang dekat kepada Allah. Coba bacakan saja, bacakan. Jangan Anda menjelaskan. Ya sudah, kita bacakan. Kita baca dulu ayatnya ya. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu asmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Oke. Jadi jelas di situ dikatakan bahwasanya kisah ini bercerita tentang kisah Al-Masih Isa putra Maryam. Oke, di situ dikatakan nggak Isa putra Maryam itu sebagai kalimatnya? Di sini dikatakan apa? Coba ulangi pertanyaannya. Dikatakan di situ Isa sebagai kalimat dari Allah, betul? Bukan Isa itu yang menjadi kalimat, tapi Isa artinya. Baik, saya kuatkan. Kalau begitu saya kuatkan dengan ayat ini. Saya kuatkan dengan Quran surat yang keempat ayat 171. Saya udah berapa kali saya jawab. Ya, begini. Kita selesaikan dulu. Munte, coba kau pindah ke Quran surat. Aduh, begini. Baik. Kalau gitu kau di bawah sana. Gimana Anda ini? Ngomong terus. Anda tidak percaya menurut surat Ali Imran ayat 45 tadi Isa adalah kalimatnya. Saya tunjukin ayat yang lain. Gimana? Nyekat yang nyata. Oke, kita kasih naik lagi ada. Kita tidak perlu eyel-eyelan diskusi itu. Ngapain sih kita eyel-eyelan? Sansan Nali. Sansan Nali. Ya, Sansan Nali. Selamat malam. Selamat malam juga. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Gimana bukanya belum bisa, Bang, caranya? Saya kirimkan itu permintaan, sudah sampai di layar Anda, silakan diterima. Ya. Oke, Ibu Sansan, Muslim atau apa? Mantan Muslim. Mantan Muslim lagi. Baik. Dari mana kita tahu bahwa Anda seorang mantan Muslim?
Ya paling baca-bacaan ayat pendek karena udah lama banget, jadi banyak yang lupa. Sudah lama banget. Sudah berapa tahun meninggalkan agama Islam, Bu? Sudah 31 tahun. Waduh, udah lama sekali. Iya. Sudah lama sekali Makan meninggalkan aja ya, agama Islam. karena saya hobinya makan ya. Gimana? Doa makan aja ya, karena saya hobinya makan ya. Oh, ya silakan doa makan. Allahumma firli, Allahumma barik lana fili waliyadaya warahmah kamaru bayani sodiron. Salah, saya mau doa orang tua maksudnya bukan doa makan. Ya, itu doa orang tua itu. Allahumma firli waliyadaya warahmah kamaru bayani sodiron. Nama itu doa orang tua. Itu bukan doa makan, itu doa orang tua. Iya, saya salah kalau yang doa makan. Oke lah, baiklah. Apa gerangan Anda naik ke sini? Apa gerangan Anda naik ke sini, Bu? Mau cerita aja, karena saya selama jadi orang Kristen itu banyak orang yang nggak percaya. Banyak orang yang nggak percaya karena katanya muka saya itu udah Kristen banget katanya. Katanya kayak gitu. Terus saya kan menikah sama orang Batak juga. Terus Ibu ada kipas di situ nggak? 15 tahun terus meninggal. Ibu ada, kedengaran ya? Tak matiin dulu. Terus suami saya kan meninggal, terus saya sendiri 6 tahun, terus saya menikah lagi, tapi masing-masing, saya dengan agama saya Kristen, suami saya itu dengan agamanya Muslim. Tapi seiring waktu, yang nggak lama, nggak nyampe 1 tahun, dia itu karena sering ngantarin saya ke gereja, terus dia masuk ke Kristen juga. Jadi sama-sama saya dari Islam, suami saya dari Islam. Kalau suami saya masih hafal ayat-ayat karena baru 8 tahunan gitu. Kalau saya yang saya hafalin yaitu doa makan sama doa orang tua, karena yang paling sering saya ucapkan itu dulu doa itu gitu. Terus nah saya itu banyak mukjizat setelah saya ikut Tuhan Yesus, walaupun itu banyak susahnya juga ya, tapi saya berharap berdoa saya itu bisa bertahan sampai akhir. Jadi saat ini walaupun muka saya kelihatan sehat walafiat tanpa apa, saya itu sebenarnya sedang sakit komplikasi. Dan suami saya juga komplikasi, dua-duanya sakit komplikasi. Suami saya masih bisa ngojek, kalau saya sudah nggak bisa. Tapi memang penampilan saya kayak orang sehat. Suara saya pun juga banter karena sudah terkontaminasi orang Batak kan, jadi suaranya kenceng kayak gitu kan. Nah, tapi di saat-saat saya itu koma, hampir meninggal saat operasi kayak gitu, Tuhan selalu tolong saya. Terus saat-saat dulu kena COVID, saya udah nyerah, udah nggak bisa apa-apa, Tuhan tolong saya. Jadi walaupun secara ekonomi, secara kesehatan, saya itu bisa dibilang ya kurang, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Walaupun secara ekonomi nggak berarti, tapi setidaknya bayar kontrakan bisa, makan hari-hari ya bisa. Itu jadi saya udah sangat bersyukur. Dan suami saya juga semakin kesini, semakin dekat sama Tuhan. Karena kan ya dua-duanya sakit komplikasi itu kan ya memang susah juga. Karena anak kami ada di Jakarta, tapi jujur aja tidak harmonis sama anak kami. Jadi saya nggak tahu anak kami sekarang di Jakarta mana, tinggal di mana. Saya nggak tahu alamatnya di mana, tapi saya selalu berdoa pokoknya ya Tuhan kasih tempat yang terbaik buat anak saya, apapun yang dia kerjakan, berkati, lindungi dia dimanapun dia berada. Ya kadang saya kalau cerita anak saya memang saya mau nangis karena itu pergumulan terberat hidup saya. Kalau cuma sakit saya anggap nggak apa-apa sakit, tapi yang anak ini satu-satunya anak, tapi saya nggak bisa ketemu 3 tahun sekalipun nggak bisa ketemu, apalagi sekarang nggak tahu alamatnya, nggak tahu kerjanya di mana. Jadi saya hanya bisa berdoa. Kadang kepingin bermimpi ketemu aja, pingin ketemu di dalam mimpi aja udah senang banget. Tapi ya selama anak ini ibu di mana, Bu? Mimpi sih. Tapi kadang kalau anak ibu di mana? Anak saya di Jakarta, tapi saya nggak tahu alamatnya. Karena kalau ditanya nggak mau. Kan ada nomor HP. Nggak mau ngaku. Diblokir. Kan ada nomor HP. Kalau misalnya dia punya baru, saya tahu dari teman. Diblokir. Kenapa diblokir? Saya lewat DM IG tapi nggak pernah dibaca. Ya nggak tahu, mungkin saya punya salah atau punya apa, tapi saya terakhir minta maaf kalau saya mungkin dulu waktu dia masih sama saya
mungkin saya punya salah, saya minta maaf kayak gitu karena ya, dengerin itu anaknya, saya kan terakhir divonis itu. Iya, karena saya terakhir divonis itu ya kalau umur kan memang di tangan Tuhan ya Bang ya. Tapi kan secara matematikanya dokter itu kan ada gitu ya. Saya divonis umurnya tidak nyampe 5 tahun lagi. Saya utarakan sama anak saya begini. Jadi kalau kamu nggak mau balesin, nggak mau berhubungan dengan mama ya nggak apa-apa. Kalau suatu saat nanti mama meninggal, kalau kamu punya uang, kamu boleh jenguk mama ke Solo karena saya tinggal di Solo. Tapi kalau kamu nggak punya uang ya nggak datang, nggak apa-apa. Tapi setidaknya mama sudah kasih tahu semua ini. Jadi saya itu pengen naik ke rumahnya abang itu sudah lama, pengen ngomong begini, siapa tahu ada yang kenal anak saya, ada yang nama anak ibu siapa Bu? Kayak gitu. Jadi nama anak ibu siapa? Nama anak saya Aldo Lauren Samosir. Aldo Lauren Samosir tuh, kepada Aldo Lauren Samosir di tag aja namanya, di tagar teman-teman. Aldo Lauren Samosir ya. Oke, tagar nanti siapa tahu nanti dia bisa ini. Kalau ada salah orang tuamu ya dimaafkan gitu ya. Iya, kalaupun dia salah pun tanpa dia minta maaf pun sudah saya maafkan karena kan ya saya memang berdoa kepada Tuhan pengen panjang umur, pengen lihat dia gitu pun kapanpun itu, cuman ya karena vonis dokter sudah menyatakan kurang dari 5 tahun ya setidaknya kan saya harus mempersiapkan diri juga setidaknya kayak gitu. Walaupun umur itu di tangan Tuhan. Itu saya nggak mau kesaksian yang macam-macam. Pokoknya intinya ya Tuhan itu ya baiklah dalam hidup saya walaupun. Ada fotonya Bu? Pas-pasan nggak apa-apa. Ada fotonya? Yang penting saya sehat. Ada fotonya? Fotonya zaman masih sekolah fotonya tapi. Foto zaman masih sekolah. Kelihatan wajahnya. Marah nanti kalau tahu saya upload. Oh marah nanti, oh nggak usah. Kalau gitu nggak usah. Oke, yang penting sudah Ibu sampaikan. Mungkin Ibu sudah merasa baik, nggak apa-apa. Ya, jangan kalau gitu. Baik, yang penting sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu ini sudah merasa terpuaskan ya. Oke, begitu saja Bu ya. Iya. Oke, baik. Saya turunkan kalau begitu ya. Sama-sama Bu. Saya ucapkan juga terima kasih. Oke, baik, saya turunkan ya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Ini sebenarnya forum diskusi lintas iman teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, sesekali mungkin ada orang mau menyampaikan sesuatu. Oke, kita kasih naik, ada Eva. Ini banyak perempuan-perempuan malam ini teman-teman. Bukannya pada malam mingguan ini. Oke, Eva. Waduh, terpental Eva. Kita kasih naik, ada Vihel. Ini banyak perempuan teman-teman naik ini. Ya, Vihel, selamat malam. Malam. Nah, pria ternyata. Ya, silakan Vihel, nyalakan kamera, Bang. Gimana Bang? Itu edis ini. Nah, cuma tapi edis. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Vihel. Berisik banget, Bang. Berisik, Bang. Motor, TV, ya. Ya, Bang Vihel, di samping ada motor kah atau apa? Di samping jalan atau bagaimana, Bang? Berisik sekali, Bang. Oh iya, ada di samping jalan ini, Bang. Oh, iya. Samping jalan. Abang ini Muslim? Kristen, Bang. Terus kenapa Abang naik? Oh, Kristen. Diskusi Islam Kristen. Terus kenapa Abang naik? Mau ngapain? Cuman suka tanya-tanya, Bang. Sharing-sharing tentang iman Kristen. Oke, mungkin itu bisa di lain kesempatan, Bang. Besok kita ada program seperti itu, masih kita rencanakan ya, Bang ya. Tapi ini programnya masih diskusi antara Islam dan Kristen. Oke, siap. Oke, baik, saya turunkan ya, Bang ya. Baik. Kita kasih naik lagi, ada sabar ya. Faisal. Iya, selamat malam saudara Faisal. Masih macet Faisal. Ya, Faisal. Iya, Bang. Silakan saudara Faisal, nyalakan kamera Anda. Macet.
Baik, baik. Saya turunkan dulu ya kalau begitu ya. Halo? Baik, mungkin dia kendala dengan sinyal. Oke. Kita kasih naik ada, sabar ya. Shen. Oke. Selamat malam, saudari Shen. Shen? Halo Bang. Ya, silakan Shen, nyalakan kamera. Bang, sorry. Aku Kristen Bang. Maaf. Kenapa mengajukan permintaan naik? Sorry Bang. Kenapa mengajukan permintaan naik? Saya pengen juga naik sih Bang, cuma karena siapa tahu kan sepi gitu, ya udah kalau bisa naik ya naik gitu Bang. Cuma dari tadi aku perhatikan kayaknya masih belum banyak yang muslim yang naik ya, jadi ya saya tahan dulu Bang gitu. Sorry. Baik, saya turunkan ya. Oke, baik. Kita kasih naik ada ini ada 74 orang yang mau naik, teman-teman. Tapi dari nama-namanya ini saya lihat, coba kita kasih naik ada Neng Tawas. Oke, Neng Tawas, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Neng Tawas. Ya. Besar banget suaranya. Pakai pakai apa itu? Apa peralatannya? Aku itu nyanyi. Anda ini muslim atau apa? Aku tuh Kristen, aku dari muslim so, Bang. Aku mau bertanya sama Abang, boleh nggak? Bang Edis. Dari muslim ke Kristen? Iya, dari muslim aku ke Kristen. Coba bacakan surat Al-Fatihah, apa surat ayat kursi? Ayat kursi coba. Ayat kursi aku lupa Al-Fatihah, nggak apa-apa, atau Al-Fatihah sama. Al-Fatihah udah bosen orang dengarnya, banyak orang. Coba surat Anas, surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Udah banyak orang murtad, teman-teman. Iya, gimana? Apa gerangan? Apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Itu kan suruh keluarga aku kan muslim toh. Suruh nanya katanya. Mana keluarganya yang muslim? Coba suruh sini. Mana coba? Keluarganya yang muslim bayar ke sini biar dia nanya langsung. Jadi dari kemarin suruh nanya sebenarnya, tapi dia nggak ada keluar. Tapi suruh nanya, nanti lihat di sini nanti. Bagusnya dia suruh nanya langsung. Kenapa kok disuruh katanya Anda? Gini, nggak mungkin naik, kan aku yang ini. Katanya gini, itu terdapat di ayat mana itu Nabi Muhammad katanya kena santet. Padahal dia muslim loh. Muslim tapi nggak tahu di mana Muhammad kena santet. Baik. Iya, di mana katanya ayat itu? Iya, itu ada di dalam sebuah hadis. Muhammad terkena guna-guna atau terkena sihir. Terus dia nanya sebentar katanya nih. Lagi. Di mana Muhammad kena santet atau kena sihir? Nih, misal ini. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Nah, tuh ada. Makanya saya bilang satu-satunya Nabi yang terkena guna-guna ya Muhammad. Nah. Oh gitu ya. Lagi yang lupa aku suruh nanya lagi gini. Bagusnya dia langsung saja yang nanya gitu, biar lebih mengena. Apa jenggotnya itu ada? Terus dari mana tuh? Jenggot itu ada apa? Bidadari bergelantungan. Iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong suaramu keras sekali tuh. Apa soundcardnya mana bisa dilihat? Iya. Soundcardnya apa? Terdapat dari mana katanya itu ayat? Coba lihat soundcardnya coba. Ini seperti ini. Soundcard aku ini. Oh begitu. Pantesan suaranya keras banget. Coba bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Coba. Bisa. Aku menyanyi ini aja lagu rohani ya. Boleh nggak? Tapi sebentar aja nyanyi ya, jangan sampai habis ya. Oh ya, nanti kalau misalnya Abang Adis bilang berhenti gitu. Ya. Coba. Tunggu, aku mau ini.
Tunggu bang. Tuhan menolongku ya. Silakan. Lagu rohani Tuhan menolongku. Lagu rohani Tuhan menolongku. Kedengeran musiknya bang? Belum. Oh, tunggu ya. Enak ya, dia tinggal ngomong aja, langsung diputar. Kedengeran nggak? Kedengeran. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oke, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Oke, cukup. Aja ya, habis apa? Cukup. Oke. Ya. Baik, cukup. Iya, bagus. Ini Anda ini seorang murtadin atau seorang yang sudah keluar dari agama Islam, kemudian jadi Kristen. Iya, dari Kristen aku dari 23 tahun. Tadinya Muslim ya? Iya. Tadinya Muslim 22 tahun. Iya, artinya ada perubahan. Kalau dulu lagunya ada setan di hidungmu. Nah. Ya, teman-teman begini, maksud saya begini, saya kasih tahu sama begini ya, pemirsa, orang-orang yang masih menjadi seorang muslimah, kalau Anda masih muslimah, selamanya lagu Anda itu ada setan di hidungku. Ah, itu. Sampai selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula lah lagu Anda. Karena di hidung Anda itu selalu ada setannya tidur di situ. Maka ada lagu bagus tuh, coba besok dipelajari. Ketika Asmirandah, tahu Asmirandah ya? Iya, Asmirandah. Asmirandah itu juga kan dia dari muslimah tuh. Kemudian dia jadi orang Kristen. Kalau dulu lagunya dia itu mudah-mudahan jikalau Allah mengizinkan, mudah-mudahan. Tetapi setelah jadi Kristen, dia lagunya ganti. Lagunya jadi firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Itu lagunya. Kalau masih muslimah lagunya firman-Mu mudah-mudahan tiada kepastian. Nah itu. Oke ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Nek Tawas. Sama-sama. Videonya simpan ya, aku nggak simpan nih. Ada nanti kesimpan di sana. Ya. Oke, Sudah banyak yang upload ini Edi. juga. Oke, terima kasih saya turunkan ya. Terima kasih saya turunkan. Ya, itulah ya teman-teman ya. Coba ini, saya naikkan dulu ini. Apakah ini si Juma betulan? Karena takutnya yang diserupakan. Ya, silakan. Apakah ini Juma asli atau Juma KW? Silakan. Halo? Tidak berani bicara dia kan? Halo Juma? Macet kan? Kenapa Juma kamu tidak bisa berbicara lagi di hadapan saya? Sudah macet. Sudah malu kamu dengan kelakuan Muhammad. Ya, saya tidak tahu apakah ini Juma asli atau Juma betulan teman-teman. Tapi kalau saya lihat dari followersnya, ini followers dia ada 12.000.
Enggak tahu ini akun dia asli atau enggak ini. Baik, saya turunkan saja kalau tidak bicara. Ayo silakan. Kita kasih naik lagi, ada Sashi Girl. Oke, Sashi. Ya, Sashi, silakan nyalakan kamera Anda. Sashi. Oke, terpental. Oke, kita kasih naik lagi, ada sebentar ya. Aulia. Oke, Aulia. Oke, Aulia. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, Aulia. Oke, baik, kita kasih turun ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sehubungan kita sudah berapa jam ini, teman-teman? Bagaimana? Kita rehat dulu. Karena ini kayaknya saya masih ada ada urusan dulu. Rehat dulu ya, teman-teman ya. Lanjut, ya sebenarnya masih jam 9:30 ini teman-teman, tapi mau gimana? Mana? Masih sore, lanjut. Waduh, lanjut. Kita tadi sudah agak awal tadi teman-teman. Malam minggu ya, iya harusnya malam minggu ini, tapi mau bagaimana? Oke, mungkin kita rehat saja dulu sejenak ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, teman-teman, diskusi Islam Kristen pada malam minggu ini kita sudahi dulu. Mungkin kita akan melanjutkannya nanti atau besok-besok teman-teman, karena hari ini saya masih agak sedikit banyak urusan. Kita akan lanjutkan lagi seperti biasa. Jangan lupa teman-teman ya, pantengin terus channel ini. Jangan lupa untuk mengikuti channel yang asli. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus.
murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.
Terus harus jadi nadi kawan kita. Nggak tahu sama seperti itu. Saya cuma lihat saya mau ketawa tapi kan. Oh, terpukul teori.